dalam pengusulan penelitian melalui Simlitabkes, Sistem Informasi Penelitian Pengabdian Masyarakat Kesehatan, kita ada dua hal penting yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah strategi awal di dalam mendesain, merencanakan, dan mempersiapkan resources untuk dipergunakan sebagai bahan dasar di dalam profil, mengupdate profil dan mengupload material di dalam penelitian, usulan penelitian melalui Simlitabkes. Yang pertama adalah langkah-langkahnya, kemudian yang kedua adalah ada satu sistem yang terkait yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Mengapa ini penting dipersiapkan? Karena kalau tidak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, nanti ketika sudah masuk ke dalam sistem Simlitabkes itu akan menemui banyak kesulitan. Karena itu perlu dipersiapkan sebelum kita mengaplikasikannya ke dalam sistem. Yang pertama, langkah awal yang harus dipersiapkan adalah kita harus meminta akun terlebih dahulu kepada operator yang ada di masing-masing Poltekkes. Karena memang secara formal operator inilah yang memiliki tugas untuk memberikan atau membikinkan akun, yaitu username dan password bagi seluruh peneliti, baik itu dosen maupun tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah data-data akademik, terutama terkait dengan reputasi selaku peneliti. Dalam hal ini adalah Sinta, kemudian capaian Google Scholar dan Scopus. Termasuk di dalamnya adalah link URL untuk Sinta. Sedemikian sehingga ketika reviewer menginginkan untuk melihat reputasi peneliti, maka dengan mudah akan dapat diketahui dari link Sinta yang telah diupload oleh peneliti. Kemudian yang ketiga yang perlu dipersiapkan adalah data-data karya ilmiah dari peneliti. Yang dimaksud dengan data karya ilmiah peneliti ini ada 4. Yang pertama adalah jurnal ilmiah dari peneliti keseluruhan, baik tahun berapapun, yang penting itu milik dari peneliti maka dapat di-upload begitu. Dan ini menentukan juga bagaimana karya ilmiah peneliti, sehingga memberikan justifikasi oleh reviewer bahwa benar dana yang akan kita kucurkan untuk peneliti itu tidak salah sasaran. Selain yang pertama tadi adalah jurnal artikel ilmiah, yang kedua adalah proceeding. Proceeding juga harus di-upload atau harus disampaikan, baik itu materialnya maupun link dari proceeding. Kemudian yang ketiga adalah buku, karya-karya yang telah dihasilkan oleh dosen, baik itu berupa buku ajar, kemudian referensi maupun monograf dan lain-lain. Ini harus di-upload sehingga memberikan kesan terhadap produktivitas dari karya ilmiah dosen tersebut. Kemudian yang keempat adalah hak kekayaan intelektual, baik itu dalam bentuk hak paten, kemudian hak cipta, hak dagang, dan sebagainya. Semua yang terkait dengan hak cipta, hak dagang, dan hak paten dari peneliti bagus untuk di-upload, sehingga memberikan kesan awal bahwa peneliti memang memiliki produktivitas yang tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keterkaitan.
Jadi dalam pengusulan penelitian melalui Simulitakkes itu tidak lepas dari dua sistem yang terkait. Yang pertama adalah sistem yang ada di PD Dikti, dan yang kedua adalah sistem yang ada di Sinta. Sistem yang ada di PD Dikti, keluhan yang biasanya muncul adalah tidak update datanya. Saya sudah menyelesaikan pendidikan S3, tapi di Simulitakkes saya masih S2. Ini bagaimana caranya, bagaimana masalahnya, itu yang paling sering. Atau masih lektor, padahal saya sudah lektor kepala. Nah, yang bisa dilakukan oleh peneliti adalah memang harus mengupdate data di sister, karena data yang ada di Simulitakkes itu sinkron dengan data yang ada di PD Dikti. Oleh karena itu, data yang ada di Simulitakkes tidak bisa berdiri sendiri, tapi sangat tergantung dari update data yang ada di PD Dikti. Oleh karena itu, peneliti selalu harus mengupdate data yang ada di sister. Itu pun belum cukup, karena setelah peneliti mengupdate data, maka operator yang ada di masing-masing Poltekkes, operator PD Dikti itu harus melakukan verifikasi. Kemudian dari verifikasi yang dilakukan oleh operator di Poltekkes akan diverifikasi juga oleh operator yang ada di PD Dikti. Jika hal ini sudah dilakukan, maka secara otomatis data yang ada di PD Dikti adalah data yang update. Dengan demikian, maka data yang update itu ngeling juga dengan data yang ada di Simulitakkes. Artinya, data Simulitakkes tidak bisa kita edit sendiri, tapi harus melalui hulu yang ada di PD Dikti. Demikian juga dengan data Sinta yang sering timbul permasalahan selama ini adalah data yang ada di Sinta itu tidak sesuai dengan citasi yang sudah dilakukan atau yang sudah dicapai oleh peneliti. Yang ada di Simulitakkes memang data terkait dengan Sinta itu ngeling dengan data yang ada di Sinta. Oleh karena itu, solusinya adalah meminta kepada operator Sinta yang ada di masing-masing perguruan tinggi Poltekkes untuk mengupdate. Jika data yang disinta di Poltekkes itu sudah diupdate, maka dengan sendirinya data ini akan ngeling dengan data yang di Simulitakkes. Demikian, sehingga dengan dua hal ini tadi, apa yang perlu dipersiapkan, kemudian pihak atau sistem apa lagi yang terkait dengan Simulitakkes, maka dengan demikian akan mudah dipahami bahwa Simulitakkes itu menjadi sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, paripurna, tapi terkait dengan data yang ada di PD Dikti. Demikian informasi awal atau permulaan sebelum kita membicarakan terkait dengan bagaimana mengupdate atau mengusulkan usulan proposal penelitian melalui Simulitakkes, terutama di dalam mengupdate profil. Terima kasih, salam sehat, salam tangguh, dan salam kemanusiaan. Aku pun terkesima dan enggan